Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa lagi di ibadah raya pada pagi siang hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam ibadah raya kita pada pagi siang hari. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau siapkan pujian dan penyembahan terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Walau terkadang banyak cobaan, tapi kita tahu bahwa bersyukur adalah hal yang paling tepat untuk mendatangkan mujizat dan kita bisa melewati badai-badai pencobaan. Mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, karena memang selalu ada mukjizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu.
hadapanmu. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Saya mau ajak saudara yang di rumah untuk angkat tangan dan pejamkan mata. Nyanyikan lagu ini dengan keyakinan. Apapun pencobaanmu, apapun pergumulanmu, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan menyatakan lagu ini dengan yakin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bersama-Mu, oh Lord. Bersama-Mu. Haleluya. Ku menang bersama-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari saudara kita masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami waktu untuk kami bisa ibadah Tuhan. Ibadah raya walaupun masih dengan secara online Tuhan. Tapi kiranya keterbatasan ini tidak membuat kuasa-Mu menjadi terbatas Tuhan. Karena memang kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Tuhan, sebagaimana pujian tadi yang kami naikkan Tuhan, bahwa setiap kali ada mukjizat dalam bersyukur. Kami mau belajar bersyukur Tuhan. Mulai dari hari ini, dari pagi ini kami mau belajar bersyukur. Supaya kami bisa melihat hal-hal yang lebih baik di depan kami. Bahkan mukjizat-mukjizat yang tercurah di hadapan kami. Dan juga Bapa, segala pergumulan kami bisa selesai. Segala masa sulit kami bisa selesai Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau temani Tuhan, Engkau lawat ibadah ini Tuhan. Dan kiranya kuasa-kuasa iblis setan kiranya Engkau hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang mengganggu ibadah kami kiranya Engkau hapuskan Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara masih semangat untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Saya harap saudara sehat dan masih semangat untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di
bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, agar kita bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak pencobaan yang sedang menghadang, banyak pergumulan di dalam hidup kita, tapi semua akan Tuhan ubah menjadi taman yang indah di hadapannya. Mari kita angkat satu pujian, Padang Gurun menjadi taman Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya
Engkau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Haleluya, kita percaya bahwa setiap pergumulan kita akan diubah oleh Tuhan menjadi kebahagiaan dan taman Tuhan di hadapan-Nya. Mari kita angkat satu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di saat ku hilang harapan, ku tahu ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Rancanganmu yang sempurna. Oh, oh, oh. Rancanganmu yang sempurna. Haleluya, rancanganmu sempurna bagi hidupku. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Puji hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita katakan dengan keyakinan kita, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang
menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna, oh, rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh diberkati kembali ya Tuhan melalui ibadah online ini, di mana tadi kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu Yesus. Oleh karena itu Yesus, biarlah sebentar Engkau juga akan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Lawat kami, jamah kami melalui firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa, yang akan membuat kami semakin mengerti apa yang Kau kehendaki rencanakan dalam setiap kehidupan kami ini ya Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga hanya perkataan isi hati-Mu yang boleh kami terima ya Tuhan, dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam Philadelphia. Salam kasih dalam persaudaraan. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus? Saya percaya semua kita ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ada dalam berkat Tuhan senantiasa. Walaupun mungkin masih ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ada yang mungkin sedang mengalami kesulitan karena pandemi, karena dampak-dampak dari pandemi yang masih kita alami pada hari-hari ini. Tapi tetaplah percaya, tetaplah kuat, bersemangat, karena saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang hatinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, setia beribadah, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan akan hadir dalam setiap masa-masa kehidupan kita. Bahkan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang saudara dan saya pasti akan terima. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang berjudul Ketaatan adalah langkah menuju mujizat. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Puji Tuhan. Elia ada dan muncul ketika bangsanya itu, bangsa Israel, ada dalam suatu keterpurukan, suatu masa-masa yang sulit, di mana Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ada dalam suatu masa yang penuh dengan penderitaan, berbagai bencana, dan berbagai perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Disitulah Elia muncul.
dan dipilih oleh Tuhan menjadi nabi Tuhan. Kita pasti mengenal siapa Elia. Pelayanannya, pekerjaannya yang demikian dahsyat, luar biasa, boleh kita lihat dalam kehidupannya yang luar biasa yang Tuhan berikan. Elia pernah berkata bahwa tidak ada hujan, dan itu terjadi 3,5 tahun di tanah Israel. Baru ketika Elia ngomong hujan akan datang, maka hujan baru turun. Elia juga pernah membuat minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan, tidak pernah habis walaupun setiap hari dibikin roti. Bahkan Elia pernah membangkitkan seorang anak dari janda di Sarfa. Dan juga Elia pernah mengalahkan ratusan nabi Baal. Dia menghancurkan mesbah-mesbah nabi Baal. Dan Elia adalah orang yang tidak mengalami kematian. Tapi Elia diangkat naik ke sorga, dijemput oleh kereta berapi. Naik ke sorga. Sebuah kehidupan yang luar biasa. Yang Tuhan karuniakan dalam diri Elia. Apakah yang menyebabkan Tuhan memilih Elia? Ada sesuatu apakah dalam diri Elia yang begitu Tuhan kayaknya tertarik dan memakai hidupnya dengan luar biasa? Saat-saat ini dalam keadaan dunia yang bukan hanya di Indonesia saja, tapi keadaan dunia secara keseluruhan juga sedang mengalami sebuah kesulitan. Dan moral-moral di dunia juga semakin menurun nilainya. Di saat inilah kita ada. Dan ketika kita membaca kisah Elia ini, betapa rindunya kita juga dalam keadaan yang bangsa yang seperti ini, dalam keadaan dunia yang seperti ini, kita tetap boleh memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang mengalami mujizat-mujizat dalam setiap kehidupannya. Ada sesuatu dalam diri Elia yang membuat Tuhan tertarik. Memang itu adalah prerogatifnya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan untuk memilih seseorang. Memang itu kedaulatan daripada Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tapi di balik itu, ada sesuatu dalam diri Elia yang membuat Tuhan memberikan kehidupan yang luar biasa, yaitu sebuah karakter, yaitu karakter ketaatan. Karakter ketaatan Elia sudah terbukti melewati beberapa tahap pengujian daripada Tuhan. Dan inilah yang harus kita juga miliki. Bagaimana kita bisa tetap berada dalam keadaan dunia yang sedang turun ini, yang sedang ada dalam pencobaan yang luar biasa ini. Kita tetap memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa seperti Elia. Maka kita pun harus memiliki sebuah karakter, yaitu karakter ketaatan. Karakter ketaatan seperti apa yang ada dalam diri Elia? Saya mencatat ada 3 level ketaatan yang Elia mampu selesaikan, sehingga pada akhirnya melalui ketaatan tersebut Elia sampai pada jalan menuju sebuah mujizat demi mujizat yang terjadi dalam pelayanannya, dalam kehidupannya yang luar biasa. Mari kita buka yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kalau kita perhatikan, inilah munculnya pertama kali Elia di dalam Alkitab. Inilah pelayanan pertama, inilah tugas pertama yang Tuhan berikan kepada Elia. Dan Elia mendapatkan tugas pertama dari Tuhan bahwa dia harus menghadap Raja Ahab. Lalu kemudian dia bernubuat, menyampaikan nubuat dari Tuhan, menyampaikan pesan daripada Tuhan. Saya rasa Elia mungkin pada awalnya sangat excited, sangat bangga, sangat senang untuk bisa bertemu seorang raja, lalu menyampaikan sebuah doa dan pesan daripada Tuhan. Bagaimana kalau diri kita tiba-tiba menghadap pemimpin negeri ini, diundang ke istana negara, lalu kita disuruh berdoa dan menyampaikan pesan daripada Tuhan? Wow, rasanya
pasti luar biasa banget. Tapi nanti dulu, nubuat seperti apa masalahnya yang harus disampaikan oleh Elia kepada Raja Ahab? Bukan nubuat yang good news, kabar baik, tapi ini benar-benar bad news, kabar buruk yang harus disampaikan. Yang dihadapi adalah seorang raja yang berkuasa pada waktu itu, dan dia harus menyampaikan nubuat yang tidak baik. Dia mengatakan bahwa tidak akan ada lagi embun ataupun hujan, tidak ada setetes air pun dari langit yang akan turun sampai kukatakan. Ini sebuah kata-kata yang tidak mudah, sebuah nubuat yang tidak mudah untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Elia mengutuki bangsa Israel seolah-olah. Tapi di sini kembali kita menemukan bahwa dalam diri Elia ada karakter ketaatan. Walaupun dia masih muda, mungkin pada waktu itu awal dari pelayanannya, tapi kita tidak menemukan bagaimana dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan saya dong, saya kan masih baru. Ini baru pertama kali tugas saya harus menyampaikan hal-hal yang berat seperti ini Tuhan. Kan masih ada orang-orang lain yang lebih tua, lebih senior dari saya untuk menyampaikan hal ini kepada Raja. Kenapa harus saya? Saya masih junior, ini awal dari karir saya. Ini sama aja dengan mengantar nyawa, sama saja dengan mencari masalah, mencari mati. Belum apa-apa sudah ngomong yang tidak baik di depan Raja. Tapi kita lihat, Elia taat. Dan disinilah Tuhan membentuk karakter ketaatan Elia. Ketaatan Elia di tahap ini, di level ini dibentuk oleh Tuhan. Seringkali kita pun mendapatkan mungkin pesan daripada Tuhan, mungkin perintah daripada Tuhan yang rasanya bertolak belakang dengan keinginan kita. Yang rasanya susah kita terima. Mungkin kita mulai tawar-menawar kepada Tuhan. Tapi mari siang hari ini kita ingat cerita daripada Elia ini. Bagaimana Elia bisa mempunyai sebuah kehidupan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan luar biasa walaupun di tengah bangsa yang terpuruk. Di tengah situasi keadaan yang tidak baik. Karena dia rela ketaatannya dibentuk oleh Tuhan. Karena itu ketika mungkin ada perintah Tuhan, ada suara daripada Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang rasanya berat kita lakukan. Mari kita mau membentuk ketaatan karakter kita kepada Tuhan. Mungkin di tengah kondisi pandemi seperti ini, mungkin banyak mengalami penurunan usaha, penurunan pendapatan, ada gaji karyawan yang dipotong. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita membantu mungkin saudara kita yang sedang sangat berkekurangan, membutuhkan. Ataupun mungkin kita diingatkan Tuhan untuk memberi kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mari, buka hati kita. Berani untuk kita membentuk karakter ketaatan kita kepada Tuhan. Karena inilah langkah menuju mujizat. Ketika kita lolos daripada langkah ini, level ini, kita akan semakin dekat dengan mujizat. Lakukan. Seperti Elia berani melakukan ketaatan ini, maka dia lalu masuk kepada level yang kedua. Kita buka ayat selanjutnya dalam ayat yang ketiga dan keempat dalam 1 Raja-Raja 17 ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga dan keempat. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Setelah lolos di level yang pertama, maka Elia kemudian mendapatkan perintah selanjutnya daripada Tuhan, lalu dia harus bersembunyi di sungai Kerit, sebuah sungai kecil yang terasing, yang jauh dari keramaian. Disitulah dia harus mengasingkan dirinya, bersembunyi, dan mengandalkan hidupnya dari burung-burung gagak yang Tuhan kirim untuk memberinya makan. Banyak orang beranggapan bahwa sungai Kerit adalah sebuah reward dari Tuhan.
sebuah hadiah dari Tuhan kepada Elia yang sudah taat untuk menyampaikan nubuat kepada Raja Ahab. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa di Sungai Kerit adalah comfort zone-nya Elia. Tapi kalau kita cermati baik-baik cerita ini, maka sebetulnya justru di Sungai Kerit inilah ketaatan Elia menemui level yang lebih sulit lagi. Karena apa? Ketika Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, apakah langsung keesokan harinya bangsa Israel mengalami kelaparan? Ada wabah yang besar, mengalami kekeringan? Mungkin dalam 1 tahun pertama keadaan masih cukup oke, cukup terkendali. Walaupun mungkin tidak ada hujan, sungai masih mengalir, masih ada air, masih ada makanan di bangsa Israel. Lalu kenapa Elia harus bersembunyi? Kalau memang Tuhan tujuannya menempatkan Elia di Sungai Kerit untuk memelihara kehidupannya, itu kan bisa nanti, karena masa kelaparan itu belum tiba. Ketika Elia ngomong, nggak besok lusanya langsung terjadi kelaparan di bangsa Israel. Ada proses menuju ke arah itu. Tapi Elia harus bersembunyi, harus lockdown di Sungai Kerit. Dan diam di sungai yang terasing, sungai yang sepi yang nggak ada apa-apanya, sungai kecil, itu pasti bukan hal yang nyaman, yang enak bagi Elia. Kita saja yang mengalami PPKM, PSBB lah, atau apalah itu namanya, yang artinya ruang geraknya dibatasi, hanya mungkin 2 minggu atau 1 bulan, udah begitu banyak orang yang protes, yang merasa nggak nyaman, nggak terima dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau kita lihat Elia harus melewati masa itu mungkin 1 atau 2 tahun, diam di Sungai Kerit, yang terasing, yang sepi. Dan dia harus, untuk mengisi perutnya, dia harus sabar menantikan bahwa ada burung gagak yang sehari 2 kali mengirim kepadanya. Kalau kita pesan makanan melalui Grab atau Gojek, di tengah perut yang lapar mungkin, udah jam makan, kadang-kala kita kehilangan kesabaran. Kadang-kala kita nggak percaya. Ini bisa tiba tepat waktu nggak ya? Kita lihat lagi handphone, lihat lagi petanya, udah sampai mana nih? Oh, kok nggak diem aja nih titik ini, kok dia nggak gerak-gerak, ngapain ya dia ya? Jangan-jangan dia nongkrong di warung nih. Atau mungkin jalannya macet nih, lama nih, aduh, kesel kita. Sebentar lihat handphone, sebentar lihat handphone. Nyampe nggak nih makanan nih? Apalagi Elia yang hidup di zaman itu, mengandalkan burung gagak. Ini burung nyampe nggak ya hari ini? Saya bisa makan nggak ya hari ini? Kesambar elang nggak nanti di jalan dia? Nyasar nggak dia nyampe ke tempat ini? Ada begitu banyak. Elia harus berjuang imannya untuk mengandalkan, benar-benar percaya bahwa Tuhan mengirim gagak sehari 2 kali selama bertahun-tahun. Bukan hal yang mudah. Dan kalau tujuannya Tuhan menyembunyikan Elia untuk membuat dirinya aman mungkin dari ancaman Ahab, ya kenapa harus di Sungai Kerit yang sedemikian terpencil? Bukankah Tuhan berkuasa meluputkan Elia dari musuh, dari kejaran musuh? Bukankah Elia punya banyak alasan kepada Tuhan? Dia bilang, Tuhan, rasanya ini tugas saya banyak Tuhan, setelah saya menyampaikan nubuat, ini pelayanan saya banyak orang-orang di bangsa Israel yang harus saya layani. Kan masa kelaparannya belum datang, keadaan masih cukup oke. Lebih baik saya melayani di tengah-tengah bangsa ini. Dan bagaimana jika saya sudah menyampaikan nubuat lalu saya kemudian sembunyi? Apa image-nya nanti? Image-nya adalah nabi yang pengecut. Masuk akal kan? Elia mencoba, dia bernegosiasi dengan Tuhan ketika dia disuruh ke Sungai Kerit. Dia akan dicap sebagai nabi yang tidak punya keberanian. Nabi yang pembohong karena keadaannya mungkin masih baik-baik saja untuk beberapa bulan. Tapi kita kembali lihat, Elia taat kepada Tuhan.
Dia mengikuti perintah Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan. Dia masuk ke sungai Kerit dan tinggal di sungai Kerit tersebut. Kerit dalam bahasa Ibrani mengandung arti adalah tempat yang tersembunyi, terasing, di mana di situ dijadikan tempat pengasahan, tempat untuk mengasah. Dan memang di sungai Keritlah ketaatan Elia diasah. Tadi level pertama, ketaatannya mulai dibentuk Tuhan. Lalu dia masuk sungai Kerit. Di sungai Kerit inilah ketaatannya diasah oleh Tuhan untuk semakin tajam, semakin peka akan suara Tuhan. Karena tidak ada siapa-siapa, terasing, hanya dirinya dengan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang harus dalam tanda kutip masuk sungai Kerit untuk kemudian dia mendapatkan hal-hal yang dahsyat, ajaib. Hal-hal mujizat Tuhan pakai kehidupan dengan luar biasa. Dia harus masuk dulu ke sungai Kerit. Musa dia harus masuk ke sungai Kerit selama 40 tahun ketika dia diam di tanah Media. Yusuf harus melewati belasan tahun di sungai Kerit, terasing, dijual saudara-saudaranya, difitnah orang, masuk ke penjara, terasing, tidak kenal siapapun. Sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Para rasul Tuhan, para murid Tuhan harus masuk sungai Kerit, diam di loteng Yerusalem 10 hari sebelum menantikan Roh Kudus tercurah dengan dahsyat. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan sedang bawa saudara dan saya masuk ke sungai Kerit. Kita merasa keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita rasanya benar-benar membuat kita terasing, tidak ada yang peduli terhadap kesusahan-kesusahan yang sedang terjadi yang kita alami. Di tempat sungai Kerit inilah, di situasi seperti inilah, rasanya kita harus benar-benar bergantung setiap hari hanya kepada Tuhan. Untuk mencukupkan setiap kebutuhan kita, untuk kita benar-benar boleh mempunyai suatu kekuatan tubuh, kesehatan tubuh, kita harus setiap hari bergantung penuh kepada Tuhan. Dan di sungai Kerit inilah saudara dan saya, ketaatannya sedang diasah oleh Tuhan, sedang diasah oleh Tuhan. Karena itu kuatlah, tetap teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup dalam ketaatan yang seperti Elia lakukan. Maka Elia pun masuk dalam level yang ketiga, yaitu yang terakhir. Dalam ayatnya yang 1 Raja-Raja ayat 7 dan ke-9 mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata memang sungai Kerit itu bukan comfort zone yang disediakan Tuhan bagi Elia. Karena di sungai Kerit, ketaatan Elia semakin diasah oleh Tuhan. Buktinya, justru ketika keadaan sedang mencapai puncaknya, Elia harus keluar dari sungai Kerit. Kita perhatikan ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-7. Yaitu berkata, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Kenapa sungai itu menjadi kering? Karena sudah melewati waktu-waktu di mana hujan memang tidak turun. Yang artinya, apa yang dinubuatkan Elia kepada Raja Ahab, ini sedang mencapai puncaknya, penggenapannya. Bahwa akan terjadi masa kelaparan yang luar biasa. Harusnya, kalau memang Tuhan mau memberikan comfort zone bagi Elia, di saat inilah Tuhan memberikan sebuah tempat yang berlindung bagi Elia, dicukupkan setiap makanan minumannya. Tapi justru memang di sungai Kerit terjadi juga kekeringan. Karena di sungai Yordannya kering, akhirnya sungai Keritnya juga kering. Dan di saat itulah justru Elia masuk pada level ketaatan yang lebih tinggi lagi, yang jauh lebih sulit lagi. Dia mendapatkan perintah daripada Tuhan bahwa dia harus pergi ke Sarfat. Jarak daripada sungai Kerit menuju Sarfat itu sekitar 100 km.
bukan jarak yang dekat loh. Dan daerah-daerah yang harus dilalui oleh Elia ada daerah-daerah yang sangat rawan, di mana Elia bisa mudah dicelakakan orang, bahkan dengan mudah ditangkap oleh Raja Ahab. Raja Ahab pasti sudah sangat kesal dengan Elia. Mungkin awal-awalnya dia masih menganggap angin lalu nubuat daripada Elia, tapi ketika benar bangsanya mengalami itu, kekeringan terjadi di mana-mana karena tidak ada hujan, dia baru ingat, kurang ajar tuh nabi yang dulu tuh, yang bicara nggak akan ada hujan. Cari dia, tangkap, bunuh dia. Elia dalam ancaman yang besar. Dan di saat itulah Elia harus keluar dari sungai Kerit. Dia harus menuju ke Sarfat. Dan ketika sudah tiba di Sarfat, lalu Elia harus menitipkan dirinya, dia akan hidup bersama seorang janda. Ya kalau jandanya janda kaya, nggak masalah kan? Elia tercukupi. Tapi kita tahu dalam cerita ini, janda seperti apa yang Tuhan sediakan untuk menampung kehidupan Elia. Janda tua yang bukannya lagi miskin, tapi sudah tidak punya apa-apa. Bahkan untuk hidupnya sendiri, dia hidup di hari yang terakhir ketika dia berjumpa dengan Elia. Dia mengatakan bahwa dia nggak punya makanan apa-apa lagi. Dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak yang setelah dia buat, dia makan bersama anaknya, lalu mati. Elia menghadapi situasi yang sangat sulit. Dia sudah dibentuk ketaatannya. Dia sudah diasah ketaatannya. Dan di level ini, di Sarfat ini, dia sedang diuji ketaatannya. Karena Sarfat adalah sebuah kata benda dalam bahasa Ibrani yang mengandung arti adalah tempat pengujian. Sedang diuji ketaatan Elia ini. Bukannya dia dilindungi, tapi justru di masa-masa yang sedemikian berat ini Elia harus pergi ke Sarfat dengan segala risiko di perjalanan. Dan dia harus tiba di Sarfat untuk menemui seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Ini seperti Mission Impossible, seperti mencari mati. Tapi apa yang Elia kerjakan? Dia taat. Dia berhasil tiba di Sarfat. Dan disitulah, di Sarfat itulah, di tempat pengujian itulah, imannya ketika imannya sudah diuji oleh Tuhan, mujizat pertama terjadi dengan dahsyat. Dan melalui mujizat pertama, kita ketahui muncul kemudian mujizat-mujizat dahsyat dalam kehidupan Elia, dalam perjalanan pelayanannya kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya mempunyai sebuah cerita yang sangat indah. Jadi dari cerita ini, kita bisa pahami bahwa ketaatan setelah diuji, dia akan membuka jalan untuk menghasilkan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Minyak dalam buli-buli, tepung dalam tempayan, yang hanya cukup satu kali dibuat roti. Tapi karena ada ketaatan yang dibentuk, ada ketaatan yang diasah, ada ketaatan yang diuji, akhirnya menghasilkan sebuah mujizat yang dahsyat. Roti tetap dapat dibuat setiap hari mencukupi kehidupan Elia dan janda itu dan anaknya sampai musim penghujan kembali datang. Dahsyat luar biasa. Hasil dari ketaatan yang dibentuk, diasah, dan diuji. Jadi ketika Tuhan mengizinkan dan memberikan kita sebuah keadaan, situasi maupun sebuah kondisi, sebuah perintah dari Tuhan untuk kita belajar mau membentuk ketaatan kita. Mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang rasanya kita terasing, tidak lagi ada yang mempedulikan kehidupan kita. Dan mungkin ada situasi-situasi yang membuat kita rasanya, ini mustahil Tuhan, ini gak bisa saya kerjakan. Ini hal yang sia-sia, percuma seperti Elia mengantar nyawa ke Sarfat. Tapi mari siang hari ini, izinkan diri kita dibentuk ketaatannya oleh Tuhan. Izinkan diri kita untuk semakin diasah oleh Tuhan melalui sebuah ketaatan. Dan izinkan Tuhan untuk menguji ketaatan kita. Tetaplah kuat, jangan menyerah. Karena percayalah, setelah kita melewati tahapan demi tahapan, kita akan tiba pada sebuah keadaan yang penuh dengan mujizat.
Amin. Ada jalan-jalan yang dibukakan. Sehingga kehidupan kita, walaupun di tengah situasi dunia yang tidak baik, tapi ada satu kepastian. Saudara dan saya akan tetap mengalami mujizat dari Tuhan. Akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan seperti biasa, setiap minggu pertama di bulan yang baru, kita akan memasuki perjamuan asa yang kudus. Karena itu saya undang saudara untuk persiapkan roti dan anggur yang sudah disediakan. Dan mari kita angkat satu pujian. Karena salibmu, refnya saja. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau ambil roti dan anggur di tangan kita. Perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus adalah sebuah perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap orang yang percaya ada kuasa dalam kebangkitan tubuh dan darah Kristus. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita renungkan, karena ini sebuah perintah daripada Tuhan, mari kita mau taat melakukannya. Dan kita percaya di balik ketaatan yang kita lakukan dalam perjamuan asa yang kudus ini, Tuhan menyiapkan sebuah mujizat yang besar. Haleluya. Tuhan mencurahkan berkat dengan dahsyat. Ada mujizat kesembuhan yang Tuhan bisa berikan pada saat ini. Setiap yang sakit penyakit, setiap yang ada kelemahan tubuh saat ini, imani bahwa ada mujizat di dalam ketaatan, di dalam tubuh dan darah Kristus. Bahkan bukan hanya sakit penyakit saja. Bagi setiap saudara yang saat ini membutuhkan kelepasan daripada ekonomi, ada suatu masalah yang terjadi dalam engkau mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan dalam pekerjaan, dalam usaha yang mengalami penurunan akibat pandemi ini. Ada orang-orang yang mungkin sedang di PHK hari-hari ini. Ada orang-orang yang sedang dirumahkan pada hari-hari ini. Ada rumah tangga yang mulai terpecah saat ini. Mari kita mau taat. Kita mau ikuti perintah Tuhan. Kita mau makan dan minum tubuh darah Kristus yang penuh dengan mujizat, yang akan memberikan saudara dan saya kelepasan, kesembuhan, kemenangan, jalan keluar. Haleluya Yesus. Lalu saya undang saudara untuk menyanyikan sekali lagi refnya saja. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup, katakan dengan iman, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Melalui tubuh dan darah-Mu, Kau sedang melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar. Berikan mereka suatu solusi dalam mengatasi masalah-masalahnya. Kami percaya, kami iman itu Tuhan.
Karena itu, saat ini melalui iman kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh-Mu melebihi kepala kami, dan kami mau terima firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya di tanganmu adalah tubuh Kristus? Apakah saudara percaya melalui tubuh Kristus ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kemenangan? Jika saudara dan saya percaya, mari dengan iman percaya kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang yang percaya ada kuasa dalam darah Kristus, mari angkat cawan berisi darah Kristus melebihi kepalamu, dan terimalah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan pada darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya yang di tanganmu adalah cawan yang berisi darah Kristus? Apakah saudara percaya darah Kristus berkuasa memulihkan kehidupanmu? Darah Kristus berkuasa menyembuhkan sakit penyakitmu. Darah Kristus berkuasa menyucikan kehidupanmu. Jika saudara dan saya percaya, mari kita minum darah Kristus dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tubuh dan darah Kristus sudah masuk menyatu dalam kehidupan kita. Mujizatnya sedang bekerja saat ini. Kuasanya sedang bekerja saat ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah iman percayamu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terimalah mujizat, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan saat ini, yang lemah dikuatkan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kembali siang hari ini Tuhan, hamba-Mu datang dalam hadirat-Mu, mengucap syukur untuk ibadah dari awal pertengahan sampai akhir ini semuanya berjalan dengan baik. Kami merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu, jamahan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian, untuk penyembahan yang boleh kami naikkan kepada-Mu. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan peneguhan kami, bahwa melalui ketaatan mujizat akan kami terima. Terima kasih Yesus. Dan juga kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dalam kehidupan kami saat ini, yang akan memberikan kami kemenangan, memberikan kami mujizat, memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Kembali hamba-Mu menyerahkan semua orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini, dan juga jemaat-jemaat GSPDI Philadelphia Imanuel Cimahi. Biarlah kehidupan kami seminggu ke depan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang akan mengawal kami, Engkau yang memimpin kami, menuntun kami, dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, sehingga perjalanan hidup kami selalu berhasil. Dan kami semua selalu dalam pimpinan perlindungan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Dijauhkan, diluputkanlah kami semua dari segala wabah penyakit, dari segala hal-hal yang tidak benar, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari rancangan maut, kecelakaan apapun. Sebab kami adalah milik-Mu, kami adalah umat ketebus-Mu, dan kami percaya seminggu ini kami hidup dalam pimpinan perlindungan berkat-Mu saja. Terima kasih Yesus.
kembali menyerahkan untuk penggembalaan di tempat ini. Berkati Ibu Gembala kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang selalu yang daripadamu, semangat terus yang daripadamu Tuhan. Kami masih sangat membutuhkan Ibu Gembala kami ya Tuhan, untuk memimpin kami, memberikan kami teladan, menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita Kau limpahkan bagi Ibu Gembala kami. Bahkan juga bagi para penatua, diaken, diakonis, guru sekolah minggu, dan para pemain musik, dan seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan, yang tua, yang muda. Kami percaya, kami semua selalu hidup dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib. Kau akan memberikan kepada kami suatu kehidupan yang berbahagia, dan kami boleh tetap taat, tetap setia, tetap semangat dalam melayani Engkau, sehingga penggembalaan di tempat ini dapat terus berkembang untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan pandemi yang masih terjadi ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, lepaskan dari pandemi ini ya Tuhan, sehingga kami kembali mempunyai kehidupan yang normal. Kami percaya Kau mengasihi bangsa ini. Kau memberkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari yang teratas sampai yang terbawah. Kau berikan roh hikmat takut akan Kau dalam bekerja. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Juga berkati vaksinasi yang terus berjalan. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan, sehingga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.